Shalom Ibu Bapak sahabat terhidup yang berbahagia dalam Kristus. Adalah sukacita buat kita karena kita pada satu titik membuka hati dan terima Yesus. Dan firman Tuhan katakan kita yang percaya Yesus meroleh hidup yang kekalahan itu pasti. Kita bersyukur, kita boleh percaya kepada Kristus. Hari ini kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus baik memberi kita kesempatan membahas tema penting. Ini tema konseling. Ya, betapa kuatnya teladan kehidupan kita bagi anak-anak kita. Saya baca satu ayat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Ada 5 hal yang diungkapkan Paulus kepada Timotius sebagai seorang pemimpin muda dalam jemaat, yaitu supaya dia menjadi teladan. Mengapa teladan itu sangat penting? Dalam hal apa? Dikatakan di dalam hal perkataan. Apakah kata-kata kita itu bersih, jujur? Apakah kata-kata kita benar? Apakah kata-kata kita baik, memberi dukungan atau memberkati anak-anak kita? Itu penting. Yang kedua ialah dari tingkah laku. Bagaimana kelakuan kita dari sejak pagi hingga tengah malam? Bagaimana anak-anak melihat itu? Karena mereka belajar dari apa yang mereka lihat, bukan cuma dari yang mereka dengar. Apa yang mereka lihat itu tertanam di jiwa mereka kemudian harinya. Jadi kita bertanggung jawab untuk memberi satu model, satu bentuk keteladanan hidup yang baik sebagai orang beriman, sehingga anak-anak kita bisa melihat dan mengkupas itu. Mengapa? Itu sangat penting buat hidup mereka. Yang ketiga ialah kasih. Bagaimana orang tua menunjukkan kasihnya seimbang dengan disiplin. Tanpa kasih, maka kita akan melakukan banyak sekali kekerasan dan anak-anak akan terluka. Banyak anak terluka karena orang tua selalu marah, memaki, mengutuk. Kita belajar untuk mengasihi, tapi dalam kasih ada juga aspek disiplin. Kita harus punya keberanian untuk menarik garis keseimbangan antara kasih satu sisi pada anak-anak kita, tapi disiplin dan pengajaran buat mereka. Supaya apa? Mereka tumbuh dalam keseimbangan antara kasih, disiplin, dan juga pengajaran. Hal yang keempat ialah Paulus katakan di dalam kesetiaan. Bagaimana anak-anak lihat bahwa kita setia dalam pekerjaan, setia dalam katakanlah mendidik mereka, setia dalam pernikahan dengan istri atau dengan ibu mereka. Mereka akan lihat itu. Apakah ayahnya setia pada ibunya? Apakah ketika ayahnya berjanji dia akan penuhi janjinya? Apakah ayah itu akan komitmen pada sikap dia atau pada waktu tertentu saja? Waktu lain malah dia muradul. Tidak. Kesetiaan itu bersifat konstan terhadap hal yang baik yang bisa diberikan seorang ayah pada kehidupan anak-anak, dan itu terpatri di jiwa mereka yang paling dalam. Yang kelima dikatakan dalam kemurnian. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita murni? Ketika kita nolong mereka, kita memberi dukungan, memberi nasihat, apakah itu murni? Apakah ketika kita memberi satu pelajaran kepada mereka itu murni? Atau cuma sekedar saja, formalisme saja, atau supaya dilihat orang terlihat kita baik, dia ayah yang baik. Tidak seperti itu. Karena akhirnya kemurnian itu akan menjadi warna dasar, menjadi hakiki dari sebuah nilai, menjadi esensi dari sebuah perbuatan kita yang dipotret oleh anak-anak kita, dan mereka melihat seperti apa ayahnya hidup dalam kemurnian. Ini sangat penting. Dan untuk meng-closing statement saya atau renungan saya mengatakan begini. Mengapa teladan? Begini. Keteladanan hidup kita akan jauh lebih kuat berbicara kepada anak-anak kita ketimbang apa yang mereka dengar secara verbal. Nah, itulah sebabnya anak-anak itu akan melihat contoh. Mereka akan memotret kehidupan ayah mereka dari dekat. Dan selama mereka hidup di rumah, sampai mereka satu hari pergi meninggalkan rumah karena mereka sudah dewasa atau punya keluarga baru, nilai-nilai yang mereka lihat di hidup kita, yang mereka lihat tiap-tiap hari, akan menjadi konstruksi jiwanya, konstruksi spiritualitasnya, konstruksi mentalnya. Seperti apa nanti dia berperilaku. Mengapa? Karena itu dia mengambil itu, mengadopsi itu, mengcopy paste itu dari kehidupan ayahnya yang dia lihat selama dia masih jadi anak di rumah mereka. Anak-anak sekali lagi belajar dari model hidup yang nyata dari kedua orang tuanya, khususnya ayah yang beriman kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.